Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga anak-anak semuanya sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi yang ada pada tema 3, tugasku sehari-hari, dan subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, dan materi gerak manipulatif. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak manipulatif? Masih ingat tidak anak-anak? Bagus sekali kalau masih ingat. Jadi gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan bantuan alat atau benda lain ya. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, berkaitan dengan subtema 4 ini, tugasku dalam kehidupan sosial, coba anak-anak ceritakan dulu kegiatan apa yang anak-anak pernah lakukan pada kehidupan sosial. Contohnya, kerja bakti atau membantu tetangga atau teman yang sedang kesulitan. Ayo pilih yang mana yang pernah anak-anak lakukan, jujur ya. Dan pilih jawaban tadi atau tuliskan di kolom komentar ya. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Baik, sebelum kita mulai untuk belajar gerak manipulatifnya, anak-anak harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan bisa memahami gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola. Kemudian, anak-anak diharapkan nanti juga bisa melakukan gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola pada permainan sepak bola. Nah, yang ketiga tujuannya anak-anak nanti diharapkan dapat mengerti atau memahami gerakan melempar dan menangkap bola dan dapat mempraktikkan gerakan tersebut. Nah, di tujuan yang ketiga dan 4 ini kita akan lakukan permainan tradisional yang sangat menarik sekali. Apa itu? Nah, anak-anak simak ya pembelajaran kita kali ini. Baik, yang pertama anak-anak, kita mulai untuk latihan menendang, menangkap, dan melempar bola. Latihan menendang ini, anak-anak bisa coba menyiapkan bola terlebih dahulu. Kemudian di sini Pak Guru berikan contoh berdua atau berpasangan. Yang menggunakan baju merah ini adalah yang menendang. Dan yang menggunakan baju biru agak hitam ini, dia akan menangkap dan melempar bola. Ya, jadi anak-anak bisa meminta bantuan nanti di rumah kepada saudara atau siapapun yang ada di rumah untuk membantu anak-anak semua, ya. Nah, jika sudah, anak-anak lakukan latihan menendang. Pertama, anak-anak harus lihat atau pandangan tertuju ke bola, lalu kaki kiri siap dan tendang bolanya. Nah, yang di seberang menangkap bola. Lalu bolanya setelah ditangkap, lemparkan kepada anak-anak atau kepada penendang tadi, ya. Nah, jika sudah, anak-anak bisa ulangi lagi ya untuk latihannya. Anak-anak bisa menendang bola, kemudian ditangkap. Selanjutnya, jika sudah, lempar bolanya kembali. Usahakan anak-anak bisa menendang bola dengan baik, tepat pada pasangan agar bisa tertangkap dengan baik, ya. Kemudian jika sudah, anak-anak bisa bertukar posisi ya.
Biar pasangannya menjadi penendang, anak-anak gantian menangkap bolanya dan melempar bola. Begitu anak-anak, apakah bisa dimengerti untuk latihan ini? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang anak-anak coba kombinasikan dengan menggunakan gawang. Nah, ada penjaga gawangnya di sini. Gerakannya hampir sama dengan tadi anak-anak, yaitu latihan menendang, kemudian ditangkap dan dilempar kembali untuk ditendang kembali. Ya, tendang bolanya, usahakan bisa masuk pada gawang. Ya, anak-anak. Nah, jika gagal, maka kembalikan dengan dilempar, lalu coba lagi untuk melakukan tendangan lagi mengarah pada gawang. Begitu anak-anak coba lakukan berulang-ulang sampai anak-anak benar-benar memahami cara menendang, menangkap, dan melempar bola. Begitu anak-anak untuk pembelajaran sepak bola ini ya. Selanjutnya seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita akan belajar permainan selanjutnya, yaitu permainan gebukan batu. Apa itu permainan gebukan batu? Anak-anak bisa lihat di sini ya. Ada beberapa anak-anak sedang memegang bola, kemudian ada tumpukan batu. Nah, ini adalah salah satu permainan tradisional anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa mencobanya di rumah juga ya. Sebelum mencoba, anak-anak harus tahu dulu bagaimana cara bermainnya. Nah, Pak Guru akan jelaskan untuk cara bermainnya. Pertama, anak-anak siapkan 2 kelompok ya. Ini kelompok pertama, kita sebut kelompok biru. Selanjutnya kelompok hijau. Ada 2 kelompok yang akan bermain. Jumlah pemain setiap kelompok bisa anak-anak sesuaikan. Bisa 2 seperti ini, bisa lebih, bisa 3, 4, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi di rumah. Dan anak-anak tentu sekarang tidak bisa banyak-banyak ya, karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan, dan membatasi kegiatan kita untuk berkumpul orang banyak. Nah, anak-anak untuk permainan ini bisa anak-anak lakukan dengan saudara yang ada di rumah ya. Bisa 2 lawan 2 seperti ini. Baik anak-anak, setelah ada 2 kelompok seperti ini, selanjutnya anak-anak menyiapkan batu yang disusun seperti ini ya. Kemudian disusun lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak bisa siapkan paling tidak 10 batu ditumpuk seperti ini. Jika terlalu sulit, bisa 5 saja, tidak apa-apa ya. Semakin banyak batunya, permainan akan semakin seru. Begitu anak-anak? Nah, jika sudah seperti ini bagaimana? Selanjutnya anak-anak buat garis seperti ini ya, sebagai batas untuk melempar bola. Tentu anak-anak akan membutuhkan bola kasti, atau anak-anak bisa menggunakan bola dari kertas atau kain. Tentunya bolanya tidak sakit nanti ketika dilempar ke badan anak-anak. Nah, kemudian tentukan kelompok mana dulu yang akan melempar bola. Bisa anak-anak lakukan dengan home pimpah ya, atau diundi. Yang menang maka dia akan melempar terlebih dahulu. Berada posisi pada garis di sini, kemudian melempar tumpukan batu, siap dengan bola. Kemudian anak-anak mencoba melempar batunya. Ya, ternyata gagal. Jika gagal, maka diganti dengan pemain selanjutnya pada kelompok itu. Nah, kemudian ganti ya orang yang lain
tapi masih pada kelompok itu. Jika semuanya nanti gagal, maka akan diganti kelompok berikutnya. Begitu anak-anak? Nah, sekarang ini dia akan mencoba untuk kelompok yang tadi ya. Mencoba melempar dan ternyata kena anak-anak. Nah, kemudian batunya jatuh. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka tim yang melempar atau berhasil menjatuhkan batu tadi segera berlari untuk menyelamatkan diri karena tim yang lain akan mengambil bolanya dan berusaha melempar atau mematikan pemain dengan melempar bola ke badan pemain, ya. Nah, pemain yang memegang bola ini akan berusaha melempar, ya, sambil anak-anak yang berhasil menjatuhkan batu tadi berusaha menyusun batu kembali atau menyusun batu membentuk menara tadi, ya. Nah, ini tim hijau berusaha melempar kepada tim tadi, ternyata gagal lemparannya, tidak mengenai. Maka kesempatan ini bisa digunakan untuk menyusun batu oleh tim yang berhasil menjatuhkan batu tadi. Tim tersebut akan berusaha menyusun batu kembali, ya, dan tim hijau akan kembali mencari atau mengambil bola untuk mencoba melempar lagi pada pemain. Jadi pemain yang menyusun batu ini harus berhati-hati dan waspada. Jangan sampai terkena lemparan bola dari pemain lawan. Nah, selanjutnya anak-anak juga bisa mengoper bolanya kepada pemain lain seperti ini, ya. Agar anak-anak bisa lebih mudah untuk melempar lawan. Nah, seperti itu anak-anak. Kegiatan atau permainan terus dilakukan sampai seluruh pemain lawan berhasil dilempar dengan bola atau mengenai badannya, ya. Jika terkena, maka pemain itu harus keluar atau sudah tidak bisa bermain lagi sampai habis, atau tim yang berhasil menjatuhkan bola tadi ternyata telah, ya, berhasil untuk menyusun batu seperti ini. Maka dia akan memenangkan permainan, ya. Begitu anak-anak untuk bermainnya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak semua? Tentu bisa ya, sangat mudah sekali dan sangat seru sekali. Selanjutnya anak-anak nanti bisa mencobanya ya di rumah, hanya menggunakan bola dan batu. Nah,